بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah wal akhwat hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad yang atau malam Ahad penanggalan 20 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan Dzulhijjah, salah satu di antara bulan yang agung, bulan haram, dan tentu saja hari-harinya adalah hari-hari yang mulia. Ya, walaupun hari-hari yang paling mulia di bulan ini telah berlalu, semoga amalan-amalan yang telah kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hari-hari yang tersisa dari bulan ini semoga kita tetap diberikan keistiqomahan untuk bisa memanfaatkan yang sebaik-baiknya. Apatah lagi, ya, bulan Dzulhijjah adalah bulan yang terakhir dari bulan-bulan Hijriyah, maka sepatutnya senantiasa menjadi bahan muhasabah bagi kita untuk mengakhiri satu tahun ya dengan amalan-amalan kebajikan. Jamaah sekalian, malam Ahad yang lalu ya kita liburkan karena masih suasana hari-hari tasyrik.
Dan alhamdulillah malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda, tamannya orang-orang soleh yang berisikan sabda dari penghulu, pemimpin para rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab hadis yang sangat bermanfaat ini adalah buah karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar kaum muslimin yang wafat tahun 676 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pembahasan kita yang paling terakhir, kita sudah menyelesaikan satu bab, ya, yaitu bab tentang keutamaan zakat, ya. Kita sudah menyelesaikan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala terkait dengan keutamaan zakat. Karena itu kita akan berpindah pada bab yang selanjutnya, bab yang ke-217, yaitu bab tentang wujub saum Ramadan wa bayan fadli siyami wa ma yata'allaqu bihi. Babun, bab wujubu saumi Ramadan, wajibnya puasa di bulan suci Ramadan, wa bayan fadli siyami, dan penjelasan tentang keutamaan puasa, wa ma yata'allaqu bihi, dan hal-hal yang terkait dengan ibadah puasa. Ya, jadi beberapa pembahasan kita ke depan, insya Allah kita akan membahas tentang hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan, motivasi, dan adab-adab dalam melaksanakan puasa secara umum, dan lebih khusus puasa Ramadan, dan juga nanti akan ada pembahasan tentang puasa sunnah. Dan ini seperti yang kita sebutkan tempatkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala setelah pembahasan zakat, karena urutan rukun Islam setelah sholat adalah zakat, lalu puasa, ya, lalu puasa. Dan dalam sebagian riwayat seperti yang pernah kita sebutkan, ada khilaf tentang penyebutan yang keempat dan kelima antara puasa atau haji, ya, antara puasa dan haji. Namun disepakati bahwa setelah sholat, rukun Islam yang ketiga adalah zakat, dan datang setelahnya ibadah puasa. Dan kalau kita lihat jamaah sekalian, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dan lebih khusus tentang rukun Islam, kita akan mendapatkan dan bisa memahami hikmah dari pensyariatan ibadah ini. Allah Subhanahu wa taala mau memerintahkan kepada kita ibadah untuk menjadikan kita lebih sempurna atau lebih baik dengan berbagai macam jenis ibadah. Dan 5 rukun Islam ini, atau terkhusus 4 rukun Islam ini setelah syahadat, ya, karena syahadat dia adalah pintu untuk masuk Islam, dia adalah kunci untuk masuk Islam. Tapi setelah itu kita dihadapkan pada 4 rukun Islam yang masing-masing jenis ibadahnya berbeda-beda. Ada sholat, dan ini yang diperintahkan setiap hari sebanyak 5 kali sehari semalam yang wajib. Dan dia adalah ibadah yang merupakan pembeda antara seorang muslim dan selain muslim. Kemudian datang setelahnya ibadah zakat terkait dengan harta benda. Bagaimana seorang hamba diuji kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta benda yang merupakan pinjaman yang datang dari Allah, pemberian yang datang dari Allah, dan sekaligus ujian yang datang dari Allah,
itu bisa mendominasi hatinya, menjadikan dia lebih cinta pada harta ketimbang cintanya kepada Allah dan perintah-perintah Allah. Karena itu diuji dengan mengeluarkan harta zakat, ya. Dan yang keempat adalah ibadah puasa. Kalau ibadah puasa ini sangat unik karena dia bukan melakukan sesuatu seperti sholat. Ya, sholat banyak orang merasa berat di satu sisi karena setiap hari 5 kali sehari semalam. Beda dengan yang lainnya. Kalau puasa hanya 1 bulan dalam setahun. Kalau zakat hanya tiap tahun bagi orang yang memiliki kemampuan, nisabnya cukup. Dan pun zakat fitrah, zakat fitri juga sekali setahun saja. Dan puasa, ya, ini sekali setahun juga. Dan haji sekali dalam seumur hidup, ya, sekali dalam seumur hidup. Ibadah sholat itu memerlukan kekuatan fisik. Setiap hari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gerakan-gerakan fisik yang tentu saja didasari dengan kehadiran hati kita, ya, kehusyuan kita dan niat ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan ibadah fisik. Lalu ada ibadah harta. Ya, dan kekuatan fisik ini sangat penting ya untuk sholat. Makanya orang sakit tetap diperintahkan sholat, tapi dengan sebatas kemampuannya. Lalu ibadah zakat, dikeluarkan harta yang kita miliki. Kita memerlukan harta untuk kita keluarkan. Dan ibadah haji, ini paling berat, ya, karena dia memerlukan kekuatan fisik dan memerlukan kekuatan harta. Adapun ibadah puasa ini tidak memerlukan sesuatu yang kita keluarkan. Yang ada justru kita menahan diri untuk melakukan sesuatu yang biasa kita lakukan. Ya, jadi dia bukan mengeluarkan tenaga, tidak juga mengeluarkan sesuatu harta yang kita miliki, tapi kita harus memiliki kekuatan untuk melawan hawa nafsu kita, ya, hawa nafsu kita, yaitu menahan diri dari tidak makan dan minum di waktu-waktu yang tertentu yang ditentukan, dan tidak menggauli istri kita dan tidak mendekatinya yang bisa menjurus pada hal yang terlarang di waktu-waktu yang tertentu juga. Dan ibadah puasa adalah ujian menahan hawa nafsu dan mengalahkan hawa nafsu kita. Dalam persoalan ibadah kedekatan kepada Allah, maka ibadah puasa dan sholat ini adalah dua ibadah yang sering diidentikan pada seseorang sebagai ahli ibadah. Ya, ketika seseorang disifatkan sebagai ahli ibadah, maka kita dapati penyifatannya itu pada rajinnya sholat, banyaknya sholatnya, dan baiknya kualitas sholatnya, dan rajinnya melakukan puasa-puasa sunnah. Ya, ini karena memang dia sangat berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah zakat, di samping dialah ketaatan kepada Allah, juga tentu saja dia ibadah yang sifatnya sosial, berbagi. Dan inilah menunjukkan kesempurnaan Islam, ya, karena Islam memberikan kepada kita begitu banyak alternatif ibadah-ibadah, variasi ibadah-ibadah, agar tidak menjadi alasan suatu saat bahwa si fulan itu ahli ibadah karena memang cocok dengan ibadah tersebut, ya. Adapun saya, kecenderungan saya bukan pada di sini dan tidak diperintahkan. Apapun kecenderungan kita, di sana ada peluang untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah peluang untuk kita saling berlomba-lomba dalam kebaikan, karena peluang untuk berbuat kebaikan sangat-sangat banyak dan ibadah yang disyariatkan begitu variatif dalam syariat Islam ini.
Di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala sebagaimana biasanya memulai pembahasan hadis-hadisnya yang merupakan tema pokok dari kitab Riyadhus Shalihin, beliau memulai dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kira-kira kalau Imam Nawawi mau memulai bab tentang puasa ini dengan ayat Al-Qur'an, maka ayat apa yang disebutkan? Ayat apa yang disebutkan? Kalau tentang salat banyak ayatnya, ya. Tentang zakat juga banyak ayatnya. Karena hampir saja banyaknya ayat tentang zakat sama dengan banyaknya ayat tentang salat, karena sangat sering mengiringi ayat-ayat tentang salat. Kalau haji banyak ayatnya, tidak sebanyak salat mungkin, tapi cukup banyak, ya. Ada di surat Al-Baqarah, ada di surat Ali Imran, bahkan ada surat khusus yang dinamakan surat haji. Adapun puasa, ada ayat tentang puasa dalam Al-Quran? Ada jawabannya, ya. Ayat yang sangat familiar di tengah-tengah kita, yaitu firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183 dan sampai 187. Dan cuma ini ayat-ayat tentang puasa Ramadan di Al-Quran, ya. Beda dengan rukun Islam yang lainnya yang cukup banyak ayat-ayatnya. Dan jemaah sekalian, ayat tentang puasa ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi, beliau kutip sebagai pengantar ayat di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185, ya. Walaupun sebenarnya ayat 187-nya juga masih berkaitan tentang puasa Ramadan. Tapi 186-nya diselingi diantaranya dengan ayat tentang apa? Ayat tentang doa, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat tentang puasa dalam surat Al-Baqarah ini dimulai dengan Nidaur Rahman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan sudah pernah kita sebutkan dalam Al-Quran, panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu disebutkan berapa kali? Berapa kali dalam Al-Quran? Ya. Berapa? 89 kali, ya. 90 kurang 1. Ya, 89 kali dalam Al-Quran. Dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu ndurna wasma'u, ya, surat Al-Baqarah ayat 104. Dan nanti diakhiri dengan surat At-Tahrim ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, kalau kita mau lihat dari segi urutan dalam mushaf, dan setiap ya ayyuhalladzina amanu itu menjadi awal dari ayat, kecuali satu, yaitu di surat Al-Ahzab ayat keberapa itu? Ayat ke-56, ya. Tentang apa? Tentang salawat, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Kalau kita lihat urutannya, maka ayat dalam puasa ini urutannya di urutan kelima, ya. Dan banyak ulama kita atau beberapa ulama kita sudah mengumpulkan ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Karena ini memang sesuatu yang perlu untuk menjadi perhatian kita. Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah menyatakan dan menegaskan, kalau kalian membaca mendapati ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang hatimu baik-baik, simak dan pahami dengan baik
buka matamu dan pasang kuping kita, telinga kita untuk menyimaknya dengan baik-baik. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu ada perintah yang seharusnya kita kerjakan dan ada larangan yang seharusnya kita tinggalkan, ya. Maka seharusnya memang kita perhatikan ini, karena ini perintah dan larangan akan datang setelah ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita lihat urutan dalam mushaf, maka ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu di urutan kelima, ya, urutan kelima. Dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qul unzurna wasma'u, ayat 104. Lalu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, ayat 153-nya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, ayat 172 ya dalam surat Al-Baqarah. Lalu ayat 178-nya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Lalu datanglah ayat 183 ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qiyam. Dan semua ini adalah ayat-ayat yang perlu untuk kita simak baik-baik dan fahami maknanya. Allah memanggil kita, memanggil orang-orang yang telah menyatakan keimanannya atau orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan pada kalian puasa, ya. Telah diwajibkan pada kalian puasa. Dan ini sama dengan ayat 178 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum al-qisasu fil qatla, ya. Jadi walaupun tentu saja kedudukannya ini adalah rukun Islam, tapi dari segi kewajiban sebenarnya sama, ya. Makanya sebagian ulama kita mengatakan kenapa kita hanya memperhatikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam lalu mengabaikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, padahal dia hanya beda lembar saja, ya, bersebelahan. Ayat 178 lalu sebelahnya ayat 183, ya. Perintah kewajiban untuk kisos bagi para pembunuh, ya, hukum had yang dengannya akan mendatangkan maslahat dan meminimalisir kemudaratan dan agar orang tidak semena-mena membunuh dan melayangkan nyawa saudaranya, ya. Ala kulli hal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian, atas orang-orang beriman, dan maksudnya adalah umat Nabi Muhammad SAW, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Kenapa mesti dikatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum? Banyak ulama mengatakan ini diucapkan karena puasa berat bagi jiwa kita, bagi nafsu kita. Nafsu kita ini mau makan setiap hari, ya, karena memang membutuhkan tenaga, aktivitas keseharian kita membutuhkan tenaga. Dan kecenderungan kita untuk berhubungan dengan hal yang halal, bahkan ibadah dengan istri juga adalah sesuatu yang natural, sesuatu yang alami. Bahkan bagi kita seorang muslim dialah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kali ini kita dilarang, ya, untuk melakukannya. Dan mungkin sebagian orang merasa berat, tapi kalau dikasih tahu, ya, kalau diberitahu bahwasanya bukan cuma antum yang dilarang, ada juga orang di sana yang dilarang, maka ringan rasanya, ya. Artinya ini akan menurunkan rasa beratnya bahwa dia tidak sendirian dalam hal ini. Ya, makanya Ubay bin Ka'ab atau Ka'ab bin Malik, ya, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika melakukan satu kesalahan yang besar, tidak ikut perang Tabuk yang menyebabkan beliau diboikot oleh Nabi SAW dan para sahabat. Beliau merasa terkucilkan, dan memang dikucilkan. Beliau lihat orang-orang yang dikucilkan, orang yang tidak ikut perang, rata-rata orang munafik. Bertambah sedih beliau. Dan beliau bertanya, adakah orang-orang yang baik-baik selain saya ini yang tidak ikut perang Tabuk? Lalu dikabarkan bahwa di sana ada Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi', juga
tidak ikut perang dan juga mendapatkan hukuman yang semacam itu. Beliau merasa lebih ringan karena beliau tidak bersendirian dalam hukuman itu. Ada juga yang dihukum bersama beliau, orang yang mulia. Ya, kalau orang munafik bagi beliau tidak ada, yaitu tidak menjadi iktibar. Karena orang munafik tentu saja dia tambah sedih kalau temannya cuma orang munafik saja. Tapi ketika beliau tahu di sana juga ada orang yang baik, orang beriman, orang yang juga soleh sebelumnya, lalu ternyata jatuh dalam kesalahan ini, agak lebih ringan perasaan beliau karena beliau tidak sendirian dalam hukuman tersebut. Ya. Itu kadang dalam hukuman. Maka demikian pula dalam sesuatu yang berat secara hawa nafsu, seperti puasa ini, ketika dikatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, bukan cuma kalian, orang sebelum kalian juga diwajibkan, maka akan terasa ringan. Masa orang lalu, ya, orang sebelum kita bisa mengerjakan, kita tidak, ya. Itu di antara faidah kenapa ada kata-kata kama kutiba alal ladzina min qablikum. Namun sebagian ulama kita mengatakan ini kurang tepat alasan semacam ini. Ta'lil mengatakan ucapan atau firman Allah kama kutiba alal ladzina min qablikum, Allah sebutkan itu untuk meringankan beban orang-orang beriman. Ini tidak tepat. Karena umat Islam dibandingkan umat yang lain jauh lebih berkualitas. Tidak membutuhkan hal yang semacam ini. Tidak membutuhkan informasi bahwa umat sebelum kalian juga diwajibkan. Karena kita lebih beriman daripada mereka. Lebih kuat kualitas iman kita daripada mereka. Kan itu ya sebagian ulama kita mengartikan kama kutiba alal ladzina min qablikum, ditafsirkan kenapa perlu disebutkan seperti itu, untuk menegaskan bahwa apa saja kebaikan-kebaikan dan ibadah yang penting, yang sangat bermanfaat, yang diperintahkan kepada umat sebelum kita, itu juga akan diperintahkan kepada kita umat Islam. Dan merupakan satu kekurangan ketika mereka diwajibkan puasa, kita tidak diwajibkan, karena puasa sangat bermanfaat, sangat mulia, dan pahalanya sangat besar di sisi Allah. Maka dikatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, artinya kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka itu juga ada pada kita, bahkan kita lebih, ya, lebih daripada mereka, ya. Jadi bukan untuk meringankan beban kita, tapi untuk lebih menegaskan bahwa jangan kalian khawatir. Apa saja perintah-perintah yang memang sangat baik yang telah pernah diperintahkan pada umat sebelum kalian, itu juga diperintahkan pada umat kalian, ya. Ini sebagian, ya, penjelasan ulama kita tentang hal itu. La'allakum tattaqun, dan agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penegasan yang akan keutamaan ibadah puasa, karena pada hakikatnya seluruh ibadah tujuannya adalah untuk bertakwa. Tapi disebutkan secara khusus ibadah puasa la'allakum tattaqun. Allah mengatakan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah secara umum tujuannya memang takwa. Tapi disebutkan secara khusus ibadah puasa, sama dengan seakan-akan ibadah puasa ini sebanding dengan seluruh jenis ibadah. Karena seluruh jenis ibadah la'allakum tattaqun, lalu satu ibadah puasa ini ketika dikerjakan dengan baik pun sudah akan memungkinkan bagi seorang hamba untuk meraih derajat ketakwaan itu. La'allakum tattaqun. Lalu ya ayat-ayat setelahnya ya sekira sudah kita fahami, dan intinya ya ayat-ayat setelahnya ini menjelaskan adanya marhalah, tingkatan atau tahapan diwajibkannya puasa pada umat Islam. Dahulu cuma ayyaman ma'dudat, ya, mana ayyaman ma'dudat ini beberapa hari saja, karena dahulu dia hanya berapa hari saja diwajibkan, bahkan pernah cuma 1 hari, yaitu puasa apa? Puasa apa yang pernah diwajibkan 1 hari saja? Puasa Asyura, ya, ayyaman ma'dudat, artinya hari-hari yang sedikit. Dan dahulu mereka hanya diwajibkan 3 hari dalam 1 bulan. 3 hari dalam 1 bulan. Dan akhirnya datang ayat setelahnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, maka dia menjadi suatu yang wajib selama 1 bulan penuh. Ya, dan ya marhalah tahapan-tahapannya pada asalnya diberikan pilihan antara puasa dan bayar fidyah, ya, dan bayar fidyah lebih afdal, ya, puasa lebih afdal baginya jika dia ingin, dan akhirnya tidak ada pilihan
untuk bayar fidyah, bagi yang sehat dan tidak musafir wajib untuk puasa dan tidak lagi diberikan alternatif membayar fidyah. Kecuali nanti bagi orang yang memang sudah tua renta yang tidak diharapkan kesembuhannya, dan juga orang yang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, dan orang yang sudah tua renta, itu barulah diperintahkan untuk bayar fidyah, dan beberapa khilaf yang kita ketahui. Kita mau langsung bahas hadis ya pertama, karena hadis-hadisnya cukup banyak ya. Kita mau mulai membahas satu hadis dulu yang merupakan topik pembahasan kita, ya topik utama pembahasan kita, yaitu hadis yang ke-1215. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, kita terjemahkan dan langsung kita jelaskan ya. Qala Allahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman. Ini termasuk hadis qudsi ya, termasuk hadis qudsi, firman Allah yang dicantumkan dalam atau yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak termuat dalam Al-Qur'an, yaitu artinya hadis qudsi. Qala Allahu azza wa jalla, berfirman Allah azza wa jalla, dan kedudukannya secara sanad hadis qudsi ini kedua setelah Al-Qur'an. Al-Qur'an, hadis qudsi, kemudian hadis nabawi ya, secara sanad begitu kedudukannya. Quran, firman Allah, ini yang paling tinggi, kemudian hadis qudsi, kemudian hadis nabawi. Namun dari sisi matan, maka hadis nabawi lebih mencakup daripada hadis qudsi, karena hadis nabawi itu membahas seluruh persoalan-persoalan yang ada dalam syariat Islam, akidahnya, akhlaknya, hukum-hukumnya, dan semua persoalan-persoalan dalam Islam ada dalam hadis nabawi. Adapun hadis qudsi, dia tidak membahas secara rinci masalah-masalah hukum ya, karena itu hadis qudsi jangan kita baca dan pelajari untuk belajar hukum-hukum salat, hukum-hukum puasa, dan hukum-hukum tentang tata cara ibadah haji, karena kita tidak akan dapatkan rinciannya dalam hadis-hadis qudsi. Hadis qudsi hanya kebanyakan membahas tentang akhlak, adab, tazkiyatun nufus, dan yang semacamnya. Jadi matannya itu terbatas untuk persoalan-persoalan yang seperti itu. Adapun hadis nabawi lebih luas cakupannya. Di sini Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak Adam, manusia maksudnya, baginya kecuali puasa. Fa innahu li, maka puasa itu bagiku, wa ana ajzi bihi, dan sayalah, kata Allah, yang akan membalas pahala puasa itu. Khusus sekalian, di sini ada khilaf dari ulama kita, apa maksud dari setiap amalan hamba, amalan anak Adam, manusia, itu baginya kecuali puasa, dan sayalah yang membalas puasa itu bagiku, dan sayalah yang membalas pahala puasa. Apa makna dari hadis ini? Karena kalau kita tanya solat, kita solat, sama siapa kita harapkan mendapatkan pahala solat? Sama Allah juga. Kita melakukan zakat, sedekah, melakukan jihad, melakukan haji, semuanya kita harapkan pahala dari Allah. Tapi kenapa ada kata-kata wa ana ajzi bihi, sayalah yang membalasnya, dan puasa itu adalah bagiku. Ada beberapa penjelasan ulama kita tentang makna hadis ini. Ya, makna potongan hadis ini, puasa bagiku. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala sebutkan beberapa tafsiran ulama kita. Di antara tafsiran yang paling bagus beliau sebutkan adalah yang pertama, dikatakan bahwa puasa bagiku karena inilah ibadah yang paling memungkinkan bagi seorang hamba untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan yang paling ikhlas, yang tidak mungkin ada riya padanya. Tidak ada riya. Yang ada mungkin adalah sum'ah. Sum'ah artinya mau didengar ya.
Nanti kita tahu si fulan itu puasa kalau apa? Dia bilang saya puasa. Kalau kita lihat tidak ada, ya, karena justru tidak makan, tidak minum, ya. Kecuali kalau dia sengaja loyo-loyo, ya. Tapi kalau orang loyo-loyo bisa juga karena sebab lain, ya, bukan karena puasa, ya. Maka ini yang kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwa ibadah puasa itu la yadkhuluhu riya, tidak ada riya di situ. Karena tidak bisa dilihat apakah dia puasa atau tidak. Kalau sholat kelihatan, ya. Kalau zakat juga asalnya kelihatan, ya. Kadang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tapi bisa dilihat, ya. Haji apalagi, ya. Maka makna pertama bahwa ibadah puasa ini ibadah yang paling sulit terdeteksi. Maka paling memungkinkan bagi kita untuk ikhlas, ya. Dan ini penting, ya. Nasihat bagi kita-kita dalam mengerjakan ibadah puasa, bahwa dialah amalan kita yang paling mungkin bagi kita untuk ikhlas. Maka kalau kita sering mengeluh kita sulit untuk ikhlas, maka latih keikhlasan kita dengan puasa. Dan jangan pada saat kita puasa pun kita mau riya atau kita mau sum'ah, ya. Padahal inilah yang paling memungkinkan bagi kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkenyataan ini karena dialah amalan yang paling memungkinkan untuk kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna dari fa innahu li wa ana jusibihi was-saumu li kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Kata ulama kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa kadar pahala puasa, ya, berapa kadar pahala puasa. Adapun amalan-amalan yang lain kadarnya apa? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ya, kecuali ya setiap amalan itu akan dibalas 10 pahala. Kecuali sedekah yang apa? 700 kali lipat, ya. Mi'atu habbah, ya. Fi kulli habbatin mi'atu habbah, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, 700 kali lipat. Tapi puasa ini wa ana jasibihi, artinya cuma saya yang tahu berapa banyak kadar pahala dari puasa itu. Dan ini sejalan dengan firman Allah di surat Az-Zumar yang mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya orang sabar itu pahalanya dibalas dengan pahala yang tidak terkira, tidak ada kadarnya, ya. Bukan 10 kali, bukan 700 kali, cuma Allah yang tahu. Karena begitu banyaknya. Dan puasa identik dengan kesabaran. Makna yang ketiga tentang ayat hadis ini adalah kata-kata was-saumuli wa ana jasibihi. Ini penegasan bahwa atau dimaknai dengan dia adalah ibadah yang paling saya cintai, ibadah yang paling saya utamakan, ya. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa, ya. Ini penafsiran dari sebagian ulama kita. Dan yang keempat, yang terakhir yang kita mau sebutkan tentang potongan hadis ini, dan ini juga dekat maknanya dengan yang ketiga tadi, makna wa ana was-saumu li wa ana jasibihi, ini idhafah litasyrif, penyandaran untuk menunjukkan keutamaannya, ya, sama dengan masjid-masjid, ya, atau rumah Allah, Baitullah. Semua masjid pada akhirnya Baitullah, tapi yang ketika diitlakkan Baitullah, maka yang dimaksud adalah Ka'bah, ya. Dan naqatullah, untanya Allah. Padahal semua unta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi naqatullah adalah makna untuk apa? Untanya Nabi Saleh. Abdullah, semua kita ini hamba Allah. Tapi apakah Allah pernah mengatakan kita adalah hamba Allah, Abdullah? Dalam Al-Quran Allah hanya katakan kepada nabinya Muhammad SAW, ya, dan tidak kepada semua hamba-hambanya. Itu namanya idhafatul litasyrif. Maka ibadah yang lain juga adalah milik Allah, tapi ketika dikatakan wasaumuli, ini menunjukkan begitu tingginya kedudukan puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasiyamu junnah, dan puasa itu junnah. Junnah artinya perisai, ya, tameng yang digunakan oleh seorang yang
berperang untuk menahan dirinya dari senjata-senjata musuh. Itu namanya junnah, ya. Ulama menjelaskan bahwa junnah yang dimaksudkan sini junnatun fid dunya wa junnatun fil akhirah. Puasa junnatun dalam kehidupan dunia ini yaitu perisai dari berbuat maksiat, ya, perisai dari berbuat maksiat. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyuruh bagi orang yang belum sanggup untuk nikah apa? Berpuasa. Fa'alaihi bisaum fa innahu lahu wija. Wija itu adalah junnah. Orang yang tidak sanggup untuk nikah atau belum sanggup untuk nikah, maka perbanyak dulu puasa, karena puasa bisa menjadi perisai bagi kita dari berbuat kemaksiatan. Kalau ada orang bilang ada yang rajin puasa Ustaz, tetap banyak maksiatnya. Kita bilang kalau dia tiap puasa lebih banyak lagi, ya. Karena pada hakikatnya puasa itu bisa melemahkan, ya, syahwat kita, ya. Artinya untuk kita tidak lebih berpikir pada hal-hal yang bisa menjatuhkan kita kepada kemaksiatan. Junnatun fil akhirah, tameng dari hari akhirat, artinya tameng dari api neraka, ya. Yastajinnu bihal abdu minan nar, ya, seseorang menggunakan puasa sebagai tameng baginya dari api neraka, ya. Orang yang berpuasa insyaallah dijaga dari api neraka. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala selanjutnya, faida kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Kemudian disebutkan ada pada puasa. Kalau berpuasa, dan ini ikhwas sekalian, sering sekali kita sebutkan ini dalam pembahasan puasa bulan suci Ramadan, ya. Padahal sebenarnya ini dalam setiap ibadah puasa kita, ya. Puasa sunnahkah atau puasa di bulan suci Ramadan. Kalau kita sedang berpuasa, maka fala yarfus, jangan mengatakan rafas. Rafas adalah kata-kata keji, kata-kata kotor, porno, cabul, dan semacamnya. Dan ini sesuatu yang terlarang pada hakikatnya secara umum. Namun secara khusus dilarang di waktu-waktu yang memang sangat mulia, seperti orang yang haji. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dan pada waktu kita puasa sangat tidak etis. Kita sudah puasa masih suka mengatakan kata-kata yang cabul, porno, kata-kata yang tidak pantas, ya. Fala yarfus wala yaskhab. Bahkan dalam ibadah puasa kita dilarang teriak-teriak, ya, dilarang berteriak-teriak. Wala yaskhab. Fa in sabahu ahadun au qatalahu, jika ada seorang yang mencelanya, mengumpatnya, au qatalahu, atau mau memeranginya, fal yaqul, maka hendaknya dia katakan inni shaim, saya ini puasa, ya, saya ini puasa. Dan ini dalil bahwa kadang terpaksa kita boleh saja mengatakan saya puasa, ya. Kalau ada maslahatnya untuk itu, tapi tetap menjaga hati kita, ya. Sama kalau kita diajak makan, ya, antum makan Ustaz, ya, kita ajak antum, ada acara walimahan, ada acara akikahan, ada acara apalah, ya. Kalau Anda puasa lalu tidak mau mengaku juga, dipaksa-paksa tidak mau makan, ya, nanti orang tersinggung, ya, kenapa ini diajak aja tidak mau. Pada saat itu bilang saja, afwan saya puasa, selesai persoalan. Tapi jaga hati, jaga keikhlasan, ya, jaga keikhlasan. Ini tidak apa-apa, ya, tidak terlarang kita harus mengatakan ini shaim, ya, ini shaim kalau ada maslahatnya, ya. Dan ini adalah peringatan untuk diri kita, ini shaim, dan sekaligus kepada orang yang mengajak kita bertengkar, ya, mengajak kita bertengkar. Dalam sebagian riwayat bahkan dikatakan ini shaim 2 kali. Ya, 1 kali dan 2 kali dalam sebagian riwayat. Semuanya mengingatkan diri kita yang berpuasa dan lawan kita atau orang yang mengajak kita untuk bertengkar bahwa saya ini berpuasa. Ya, saya orang yang berusaha untuk melawan hawa nafsu saya tidak mau merusak puasa saya dengan hal yang seperti ini. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, ya. Tapi kalau ada yang bertanya gimana maksudnya ini puasa? Sementara puasa, ya, sebentar kalau buka barulah, ya, kita mulai, ya. Tidak juga, ya, maksudnya. Tapi kemudian dengan ini, ya, kita tunda sebentar, lalu setelah itu nanti kalau sudah buka puasa, tidak lagi dia mengajak kita bertengkar, ya. Karena biasa kalau orang marah itu ada masanya sebenarnya. Seandainya kita bersabar saja dulu dari kemarahan kita,
meredam kemarahan kita, maka insya Allah berikutnya tidak mudah untuk kita munculkan kemarahan itu. Lalu dikatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk, ya. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, ini hadis Nabawi, ya, jadi hadis kita ini tergabung padanya hadis qudsi bagian awalnya, lalu bagian-bagian tengahnya adalah hadis Nabawi. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la khulufu famis shaim, bau mulut orang yang berpuasa, atyabu 'indallah, lebih harum di sisi Allah, min rihil misk, dari parfum atau aroma misk yang merupakan aroma parfum yang terbaik, ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang puasa. Yang mungkin ketika dia berpuasa, ya, ada khuluf famis shaim yang pernah kita terangkan, dia karena lambung yang kosong, ya, lambung yang kosong mengeluarkan hal itu, bau yang tidak enak, tapi di sisi Allah dia lebih mulia daripada, ya, rihil misk, ya, rihil misk. Dan ini sama pada pembahasan tentang jihad, ya, bahwa darahnya para mujahid itu lebih harum di sisi Allah, ya, tidak amis tapi lebih harum di sisi Allah daripada bau misk. Dan Allah Subhanahu wa taala suka, ya, bekas-bekas ibadah kita, walaupun mungkin kadang tidak disukai oleh manusia, kurang sedap dipandang, kurang sedap dicium, ya, oleh orang lain, namun di sisi Allah dia sesuatu yang mulia, ya. Karenanya debu-debu dari para orang yang haji, ya, dan para mujahid, rambutnya mungkin kocar-kacir dan bajunya berdebu, tapi di sisi Allah itu adalah suatu hal yang Allah bangga-banggakan, ya, di hadapan para malaikatnya. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, yafrahuhuma, yang dia bergembira dengannya, idza aftara fariha bi fitrihi, jika dia berbuka dia bergembira dengan buka puasanya, ya, buka puasanya. Dan ini dalil tentang kegembiraan kita pada saat Idul Fitri, ya. Karena setiap hari saja pada saat kita buka puasa kita gembira, maka bagaimana lagi ketika kita sudah bisa menuntaskan ibadah puasa 1 bulan penuh. Idul Fitri kita bergembira. Ada sebagian orang mengatakan katanya cinta Ramadan, rindu sama Ramadan. Lalu kenapa Idul Fitri datang gembira, padahal Ramadan pergi? Ya, kita katakan di Idul Fitri berkumpul pada kita rasa sedih dengan kepergian Ramadan dan juga kegembiraan dengan taufik yang Allah berikan kepada kita bisa menyelesaikan perintah Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Ya, karenanya ulama kita mengatakan kegembiraan seorang yang hamba Allah yang berpuasa ketika berbuka bukan karena bisa menikmati makanan-makanan yang sejak tadi dia lihat-lihat, ya. Sejak tadi dia tunggu-tunggu kapan bisa memakannya, melahapnya, ya, atau tidak melahap, ya, mencicipinya. Bukan karena itu yang menjadikan kita gembira, tapi kegembiraan yang puncak adalah karena kita mampu melaksanakan perintah dari Allah, Tuhan kita yang kita cintai. Seorang buruh yang baik, seorang pelayan yang baik, seorang pegawai yang baik adalah ketika dia mampu mengerjakan sesuatu yang terbaik bagi majikannya. Gimana lagi ketika yang kita persembahkan itu untuk raja di raja, Malikud Dayan, ya, pemimpin dari seluruh pemimpin, dan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Maka inilah yang menyebabkan kita gembira, karena kita bisa melaksanakan perintah dari Allah yang sangat-sangat kita cintai. Dan jemaah sekalian, puncaknya dari itu semua, kegembiraan yang paling puncak bagi orang yang rajin berpuasa adalah pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang berpuasa itu mereka berpuasa di dunia untuk berbuka di akhirat kelak, ya. Mereka rindu bagaimana bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, liqa Rabb, ya. Mereka adalah orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, suka berjumpa dengan Allah, dan Allah pun rindu kepada orang-orang yang seperti itu. Masih ada lafaz-lafaz riwayat dari hadis ini, insyaallah kita akan sempurnakan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad.
wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. يا